Temu, saya tidak sendiri, ada orang-orang di sekitar saya, ada suster saya, suster cucu saya, ada penjaga saya, tapi mereka seperti nggak lihat, kayak cuman saya aja yang lihat. Makanya saya tuh jadi mikir, is it me being hallucinate atau memang saya melihat beneran gitu? Karena Al juga bilang ke saya bahwa ya mungkin mama lagi banyak pikiran, lagi sedih, masih terguncang, ini tuh segala macem. Jadi kayak halusinasinya kembali lagi. Tapi saya yakin. Kenapa kamu? Hah? Apa-apaan ini, Mas? Kenapa kamu memasukkan identitas kamu? Ayo jawab! Kenapa, Mas? Nina, kita duduk dulu ya. Udahlah, Mas, nggak perlu duduk. Sekarang kamu jelaskan sama aku, kenapa kamu memasukkan identitas kamu? Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dari aku, Mas? Terpaksa aku harus cerita ke Nina. Karena kalau enggak, dia bakal nanya-nanya terus. Karena aku takut ditangkap polisi. Apa? Ya, aku takut ditangkap polisi. Ditangkap polisi? Ya memangnya kamu ngelakuin apa sih, Mas, sampai kamu takut ditangkap polisi? Nina, kamu dengerin aku dulu. Kamu inget gak waktu malam itu yang aku bilang aku dapat kerjaan dari teman? Malamnya aku ngerampok. Tapi jujur, sebenarnya aku nggak mau. Aku udah nolak, tapi teman-teman aku maksa. Terus penghuni rumahnya datang, kita kepergok, penutup wajahku dibuka. Mereka lihat muka aku takut ditangkap polisi, Nina. Tapi sumpah, Nina, aku nggak ngambil apa-apa. Beneran aku nggak bawa apa-apa dari rumah itu. Iya. Kamu benar-benar keterlaluan, Mas. Aku pikir kamu tuh sudah berubah. Nina, Nina. Aku kan udah bilang sama kamu. Aku mau berubah. Makanya aku tinggalin tempat itu, aku tinggalin lingkungan aku. Yang lama, aku pindah ke Jakarta karena aku juga gak mau polisi cari aku. Aku takut mereka lapor polisi karena mereka udah tahu muka aku, Nina. Aku emang sengaja pindah ke sini, ngajak kamu. Aku minta maaf. Nina, aku janji aku akan berubah dan aku menjadi orang yang baik. Maafin aku ya, aku udah bohong sama kamu, tapi aku terpaksa. Aku nggak mau Abizar punya ayah seorang penjahat yang pernah masuk penjara. Aku nggak mau. Makanya aku minta tolong sama kamu. Tolong banget jaga identitas aku. Dan aku juga mohon sama kamu, rubah KTP kamu. Nanti aku ngerubahin ya. Nanti aku edit. Jaga ya. Jangan sampai ada yang tahu siapa aku. Semua ini demi kamu dan juga demi Abizar. Ya, oke. Makasih ya, Susi. Baik, Dok. Assalamualaikum, Al. Waalaikumsalam, Missy. Mama di sana? Ada? Gimana kondisi Mama? Iya, sebenarnya kondisi Tante Rosa baik-baik aja sih, Al. Cuman kan emang psikisnya agak sedikit terganggu. Oh iya, Al. Tadi Tante Rosa cerita sama aku. Dan dia tuh kayaknya ngeyakinin aku banget kalau dia itu ketemu sama orang yang mirip banget sama Roy. Oke. Ini udah yang kedua kali berarti. Agak khawatir saya kalau kondisi Mama begini terus.
Iya, aku paham, Al. Makanya tadi Tante Rosa telepon aku terus ngajakin ketemuan karena ya takutnya kan dokter Andi kan sibuk. Tapi ini aku udah urusin pendaftarannya kok. Sebentar lagi juga kita masuk ke dalam. Iya. Oke. Saya minta tolong ya, Michi. Bantu Mama. Ya. Saya juga nggak paham kenapa Mama kembali begini lagi. Mungkin karena kedukaan yang berlarut-larut kali ya. Ya udah kamu tenang aja ya. Insya Allah setelah ini Tante Rosa akan jauh lebih baik. Aku bakal jagain Tante Rosa. Ya. Amin. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ale telepon. Iya, Tante. Gimana? Udah agak tenangan? Ya, namper sih. Udah lebih tenang. Thank you ya. Tante cuma butuh teman cerita aja sih. Tapi bener deh, Tante tuh yakin sekali. Pas ngeliat orang itu, he's really look like Roy. Lok nggak dibuang sama sekali, mirip sekali. Mas Al, ini Kiki bikinin wedang jahe biar badannya Mas Al enakan ya. Kasih. Sama-sama Mas. Halo, Assalamualaikum, Cak. Ada apaan? Mir, tolong bilang ke Pak Al, mobil ini mendadak rusak. Elektriknya nggak nyala. Mesti dibenerin. Kayaknya Bu Rosa pulangnya naik taksi aja, Mir. Soalnya saya mau beresin mobil dulu. Oh, gitu ya. Yaudah deh. Sampein ke Pak Bos ya. Iya, yuk. Pak Bos, tadi Riza nelfon saya. Katanya mobil yang buat jemput Bu Bos ada trouble, jadi nggak bisa jemput. Bu Bos gimana pulangnya ya, Pak? Iya, gimana ya? Nggak mungkin naik taksi soalnya, Mir. Iya. Kondisinya lagi begini soalnya. Terus saya telepon ini dulu ya. Iya. Permisi, Pak Bos. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ren. Posisi kamu di mana? Saya mau minta tolong. Saya lagi di perjalanan, Pak. Baru pulang dari kantor. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oke, Ren. Saya minta tolong kamu jemput mama saya di rumah sakit ya. Harusnya tuh Riza yang jemput mama, cuman ternyata mobilnya lagi trouble. Jadi Riza harus benerin dulu. Dan tadi saya pikir kayaknya mama nggak mungkin pulang sendirian naik taksi. Baik, Pak. Nanti saya akan jemput. Oke. Nanti saya chat alamatnya, ya. Makasih, Ren. Sama-sama, Pak. Bu Rosa kenapa ya? Ya, kasihan, Pak. Pasti banyak banget sesuatu yang beliau pikirkan saat ini. Buku harian ini Mbak yang kasih. Mbak pengen gue nulis setiap apa yang gue rasain kan. Mbak, setelah kepergian lo, rasanya dunia berubah. Jadi terasa sepi. Gue seolah kehilangan panutan hidup. Gak tahu apa yang harus gue lakukan sekarang. Selama ini lo yang selalu ngajarin gue, ngarahin gue.
Meskipun lebih sering gue gak mau diarahkan. Tapi sekarang gak ada lo lagi yang bisa gue tanya dan gue repotin, Mbak. Mungkin semua orang bisa ikhlas atas kepergian lo. Tapi gue gak bisa, Mbak. Gue gak bisa. Sa, ingat Andin ya? Mama juga. Mama selalu ingat semua hal tentang Andin. Semua ada di pikiran Mama, Sa. Cara bicaranya Andin. Semua sikapnya dia. Semua kebaikannya. Mama gak bisa uraiin satu-satu. Dan Mama yakin kita semua pasti sering sekali memikirkan Andin. Karena kita sayang semua sama dia kan. Doain Andin ya. Biar Andin selalu tenang di sana. Ini hadiah dari Andin. Mama boleh lihat? Mbak Michi? Ren? Kamu kok kesini? Iya, saya diminta Pak Al untuk jemput Bu Rosa kesini. Oh, oke. Ya, Tante Rosa masih di dalam, Ren. Masih konsultasi. Tapi ya semoga aja gak lama lagi. Udah selesai. Ada cerita apa lagi nih sekarang? Iya dok. Jadi saya sudah 2 kali ketemu orang yang sangat mirip sekali sama Roy. Ya saya tahu dan saya sudah menerima kalau Roy itu sudah meninggal sudah lama sekali. Tapi bayangan itu kembali muncul. Terus ya pertemuan itu membuat saya menjadi down. Ya mungkin ini juga akibat kami sekeluarga baru tinggal sama Andin. Jadi rasa sedih itu menjadi mempengaruhi saya. Terus muncullah si orang yang mirip sekali sama Roy itu. Jadi perasaan saya dan pikiran saya menjadi sangat terganggu, dok. Ya, lucunya sih setiap kali saya ketemu, saya tidak sendiri. Ada orang-orang di sekitar saya, ada suster saya, suster cucu saya, ada penjaga saya, tapi mereka seperti nggak lihat, kayak cuman saya aja yang lihat. Makanya saya tuh jadi mikir, is it me being hallucinate atau memang saya melihat beneran gitu? Karena Al juga bilang ke saya bahwa ya mungkin mama lagi banyak pikiran, lagi sedih, masih terguncang, ini tuh segala macem. Jadi kayak halusinasinya kembali lagi. Tapi saya yakin it's not hallucinating, dok. Saya benar-benar melihat orang ini, dok. Iya, kalau saya kira sih